Ini adalah proses setelah ditata. Jadi ini namanya masih gebingan yang sudah memakai cat dasar. Jadi dari tadi sudah dimal, terus ditata, terus hasilnya semacam ini yang sudah di warna dasar. Itu prosesnya yang kedua. Jadi setelah ini baru disungging. Jadi mewarnai wayang ini namanya menyungging untuk wayang. Ya. Yuk. Jadi setelah ditata selesai, sudah dicat dasar, kita mulai mewarna, istilahnya menyungging. Jadi dengan warna-warna yang bisa kita pilih. Sebenarnya tidak ada patokan dasar, cuman model-model sunggingan wayang Purwo sudah ada patok-patokannya. Ini hanya sebagai pengetahuan dasar saja. Nanti kalau di wayang Dongeng Nusantara kita berkreasi bebas. Jadi kita warna, kita sungging ya. Susah-susah. Tentu dengan hati-hati, pelan-pelan. Apalagi kalau ini wayang Purwo, pasti tidak sehari dua hari, mungkin bisa berhari-hari. Tapi untuk wayang dongeng hanya pengetahuan dasar saja. Nanti proses ini akan terus dipakai dalam mengerjakan wayang dongeng yang beraneka macam. Jadi terus kita tetap warna terus dengan hati-hati untuk tatan-tatan yang sudah ada. Hasilnya selesai disungging seperti ini. Jadi secara detail ini, tapi ini wayang Purwo. Untuk wayang dongeng tidak sedetail ini. Jadi misalnya ini harus pakai kainnya, harus dibatik satu persatu, lalu ada cecek-cecekan, ada gradasi. Untuk wayang dongeng sebagai peraga tidak sedetail ini, tidak sejelimet ini. Tapi jalan membuatnya, prosesnya persis membuat wayang Purwo. Dan nanti yang 3 dimensi juga persis membuat wayang golek. Kenapa itu harus dilakukan? Karena dalam wayang dongeng yang diberikan ke anak-anak nanti apabila pelatihan atau workshop kecil, agar anak juga tahu bahwa tidak semudah itu proses membuat wayang dari bahan baku sampai wayang jadi. Karena begini belum selesai. Ini belum selesai, masih ada masang gapit, lalu memasang gegel. Gegel itu adalah memasang tangan. Ini bisa pakai senar, bisa pakai tulang, bisa beli kalau tulang. Lalu bisa juga pakai vitrit, atau kalau di wayang dongeng workshop bisa memakai bekas sedotan yang kecil, bisa. Jadi nanti akan dipasang biar bisa gerak, namanya gegel. Jadi gegel itu akan dipasang di ini. Oke. Dan gapit, ada beberapa macam gapit, yaitu yang di wayang Purwo adalah dari tanduk kerbau. Biasanya yang mahal dan bagus, wayang-wayang yang lama yang masih bagus yang sekarang dipakai pedalangan, biasanya dipakai yang dari sungu kerbau, guling. Tapi bisa juga yang kalau di wayang dongeng biasanya hanya memakai bambu. Jadi nanti ini sebagai gapit, pelan-pelan dibuat. Jadi nanti akan dilekuk menurut napas gerakan wayangnya. Jadi nanti akan memakai api, jadi ditekuk, nanti akan mengikuti irama napas wayang ini. Akan kami tunjukkan beberapa contoh wayang dongeng yang sudah terkumpul ribuan di Sanggar Wayang Dongeng ini, dengan untuk digunakan dengan berbagai cerita.
Misalnya ini terbuat hanya dari kardus, ini yang untuk dongeng kancil atau dongeng binatang. Ini hanya terbuat dari kardus bekas. Cuman prosesnya sama, apabila ada yang digerakkan ya harus digegeli seperti wayang Purwo. Proses pembuatannya juga di mal atau kalau kami disket sendiri, karena ini desain sendiri, kita sket sendiri, lalu juga kita bedah kalau di wayang Purwo, tapi kita hanya memakai gunting karena tidak pakai tata-tataan, tapi nanti sebagian ada. Jadi prosesnya sama, cuman hasilnya berbeda. Jadi cara kerja membuat wayang dongeng dengan membuat wayang Purwo sama. Ini yang dari karton bekas, lalu ada yang terbuat dari kulit. Misalnya ini terbuat dari kulit. Jadi ini yang terbuat dari kulit. Jadi ini dari kulit dan prosesnya justru sama persis ini. Bahkan tataannya persis wayang Purwo, hanya pola sungging aja yang kami beda. Karena kami tidak memerlukan detail sekali seperti wayang Purwo. Jadi lebih pada bentuk dan pengerjaan aja yang sama. Jadi juga digegel, ditatah. Ini berapa yang terbuat dari kulit. Jadi yang sering dipakai, sering biar kuat ya, tetap gabetnya juga pakai sungu kerbau. Ada lagi yang ini juga dari karton. Ini juga dari karton dan ini juga kuat karena sudah beberapa, karena di wayang dongeng tidak memakai perang yang seperti di wayang Purwo, apalagi harus dijempalitan seperti itu, enggak, hanya untuk dongeng. Jadi tinggal perawatan saja. Ini dari karton, tetap kuat ya. Ini yang juga dari karton, sama, kekuatannya sama. Bahkan ini bambunya hanya bambu biasa saja. Karena keperluannya hanya peraga dongeng aja, agar dongeng lebih menarik kepada anak-anak. Ada lagi yang sering keluar, biasanya untuk anak-anak kita buat seperti anak-anak SD ini sering keluar, jadi tetap kita buat dari kulit dan gabetnya juga dari tanduk. Demikian proses perjalanan dalam membuat wayang dongeng Nusantara tentunya. Salam budaya. Terima kasih sudah menyaksikan. Like jika berkenan, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng.